Pemirsa, pada 29 Januari lalu, Kementerian Keuangan meluncurkan obligasi retail ORI 25 dengan masa penawaran mulai 29 Januari hingga 22 Februari 2024. ORI 25 ditawarkan dengan dua tipe produk, yaitu ORI 25 T3 atau tenor 3 tahun dan ORI 25 T6 atau untuk tenor 6 tahun. Dan kami akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Chandra Wibowo selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar Surat Utang Negara. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak Jessica, selamat pagi pemirsa Metro TV. Pak, pemerintah ini Kementerian Keuangan kembali menawarkan SBN Retail ORI 25. Tapi sebelum kita membahas ORI 25, Pak, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana sih pencapaian untuk di tahun 2023 dan untuk 2024 ini apakah rencana penerbitannya masih sama seperti sebelumnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Jessica. Selamat pagi pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2023 yang lalu, rekor penerbitan SBN Retail ini mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 147,4 triliun rupiah. Dan ini melibatkan partisipasi lebih dari 240.000 investor individu, Mbak Jessica, di mana 115 diantaranya adalah investor baru. Dan sebagai informasi kepada seluruh pemirsa bahwa SBN Retail merupakan instrumen investasi yang ditawarkan oleh pemerintah hanya kepada investor individu warga negara Indonesia. Nah, di tahun 2024 ini, pemerintah akan terus berupaya memaintain momentum yang bagus di pasar SBN dengan cara berencana akan menerbitkan 8 instrumen SBN Retail untuk tahun 2024, di mana 3 adalah untuk instrumen Sun Retail dan 5 adalah instrumen untuk SBSN Retail. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah menunjukkan respon yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar serta kebutuhan para investor di Indonesia. Demikian. Oke, akan ada 8 kali tadi Bapak sampaikan. Berarti kalau kita runut Pak, untuk ORI 25 ini yang pertama untuk tahun ini Pak, apakah strukturnya juga masih sama? Benar, ORI 25 merupakan ORI 25 merupakan instrumen SBN Retail pertama yang ditawarkan di tahun 2024 ini. Dan secara umum strukturnya hampir sama dengan ORI-ORI sebelumnya, yaitu yang pertama bersifat tradable, Mbak Jessica. Kemudian yang kedua kuponnya bersifat fixed rate. Kemudian yang ketiga pajak atas kupon ini ditetapkan 10%, di mana ini juga relatif cukup bersaing begitu ya. Kemudian juga ditawarkan secara online. Jadi seluruh masyarakat Indonesia dapat membeli ORI 25 ini melalui para mitra distribusi kami secara online. Nah, kemudian untuk ORI 25 ini juga akan ditawarkan dalam 2 varian tenor, yaitu tenor 3 tahun dan tenor 6 tahun. Karena tenornya berbeda, maka pilihan kuponnya pun juga berbeda. Khusus untuk ORI 25 dengan tenor 3 tahun, kupon yang ditawarkan adalah sebesar 6,25% per tahun. Kemudian untuk ORI 25 tenor 6 tahun, kuponnya adalah sebesar 6,40% per tahun. Dan ini membuat ORI 25 menjadi instrumen yang menawarkan fleksibilitas kepada para investor, Mbak Jessica, karena itu tadi sifatnya tradable, sekaligus juga aman dan dijamin oleh pemerintah, begitu. Disampaikan ini fixed rate dan ini menarik ya Pak, tapi untuk nominal pemesanannya apakah terjangkau Pak? Mohon maaf, suaranya kurang terdengar, Mbak. Tadi Bapak menyampaikan kalau ini fixed rate kan Pak, dan ini menarik dan juga fleksibel. Pak, selanjutnya supaya bisa menarik investor nih Pak, kira-kira ini terjangkau nggak sih Pak?
Wah iya, Ori 25 atau seluruh produk SBN Retail Mbak Jessica ini sangat terjangkau karena dapat dibeli mulai pecahan 1 juta rupiah begitu. Jadi untuk Ori 25 T3 minimum pembelian 1 juta rupiah dengan maksimum pembelian adalah 5 miliar rupiah. Kemudian untuk yang T6 minimum pembelian juga 1 juta rupiah dan maksimum pembelian adalah 10 miliar rupiah per SID atau per investor begitu. Oke, ini ternyata dimulai dari 1 juta rupiah dan juga kelipatannya. Tadi Bapak juga sempat menyampaikan kalau ini dapat diperjualbelikan nih Pak. Memang selama ini banyak yang memperjualbelikan untuk di pasar sekunder Pak? Nah ini pertanyaan menarik Mbak. Memang khusus untuk pembelian di pasar perdana itu hanya dapat dibeli oleh investor individu. Jadi untuk investor institusi tidak dapat membeli produk SBN Retail seperti Ori 25 ini. Tetapi di pasar sekunder investor institusi dapat membeli Ori begitu. Nah, berdasarkan catatan kami, kepemilikan ori di pasar yang sedang outstanding sekarang ini cukup bervariasi tergantung dari instrumennya. Sebagai contoh untuk ori 19 saat ini yang dimiliki oleh investor individu sekitar 47% begitu. Akan tetapi kalau kita melihat sejak Ori 22 sampai dengan Ori 25 sekarang atau Ori 24 gitu ya yang sudah melewati masa minimum holding period, kepemilikan individu itu lebih dari 95%. Jadi sekali lagi ini suatu tren yang menarik begitu ya, karena semakin banyak investor individu yang memegang ori dibandingkan dengan dibandingkan dengan investor institusi begitu. Ini juga menunjukkan bahwa sekali lagi ori merupakan sebuah instrumen investasi yang menarik, aman dan juga menguntungkan begitu Mbak Jessica. Aman dan menguntungkan. Aman nih Pak yang saya ingin pertanyakan Pak. Karena kalau kita melihat di tahun 2024 ini masih banyak yang menyampaikan ketidakpastian ekonomi. Kalau kita melihat suku bunga acuan secara global ini masih cukup tinggi. Bahkan The Fed menyampaikan higher for longer pun mereka siap. Dan sedangkan di tahun 2024 juga dikatakan akan ada tren penurunan suku bunga acuan. Bagaimana Pak ini nanti dampaknya terhadap ori? Baik, memang saat ini kita menghadapi tren global di mana The Fed begitu ya, bank sentral di Amerika berusaha untuk menahan suku bunga acuan. Tetapi kalau kita melihat kebijakan dari Bank Indonesia yang memutuskan untuk mempertahankan BI rate di kisaran 6% di akhir Desember yang lalu, maka menurut kami tingkat kupon Ori 25 yang ditawarkan untuk tenor 3 tahun 6,25% dan yang 6 tahun 6,40% itu masih sangatlah menarik Mbak. Dan kalau kita mengamati dinamika pasar keuangan internasional dan domestik, maka kami berharap bahwa suku bunga acuan saat ini itu sudah mencapai terminal rate-nya, itu harapan kami begitu ya. Sehingga ke depan kita mengharapkan terjadi penurunan suku bunga acuan. Nah, dengan demikian produk ori yang bersifat fixed rate ini akan menjadi lebih menarik dalam 3 sampai 6 tahun ke depan begitu. Dan ini juga yang membuat kami optimis begitu masyarakat menyambut dengan baik produk Ori 25 ini. Jadi tren keuntungan untuk 3 dan 6 tahun yang akan datang ini menjadi lebih besar begitu. Hanya saja memang karena produk ini bersifat tradable, maka kita harus terus memperhatikan kondisi pasar keuangan yang dinamis begitu Mbak. Karena setiap pilihan investasi pasti ada risikonya, akan tetapi untuk investasi di Ori 25 ini kami yakin akan tetap menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat dalam rangka mencari kombinasi antara stabilisasi risiko dengan hasil investasi yang kompetitif begitu.
Bagaimana yang aman terutama untuk melihat tren pasar keuangan dan juga perekonomian di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapak Chandra A.S. Wibowo selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendalaman Pasar Surat Utang Negara sudah memberikan pencerahan pada pemirsa Metro TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.